Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bahas soal tentang menentukan rumus empiris dan rumus molekul ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 66,3 gram klor, 26,2 gram nitrogen, dan 7,5 gram hidrogen. Oke, di sini diketahui ada massa dan ada AR dari masing-masing unsur ya. Jadi teman-teman ingat lagi rumus-rumus molnya. Kalau diketahui ada massa dan diketahui ada AR, berarti kita bisa ngitung molnya pakai rumus yang bagaimana. Begitu ya. Nah, untuk menentukan rumus empiris ini, berarti kita dapat indeksnya itu yaitu dengan menggunakan rasio atau perbandingan mol dari masing-masing unsurnya ya. Jadi di sini kita mau cari mol masing-masing dulu ya. Jadi nanti perbandingannya. Berarti kita buat mol dari klor perbandingannya dengan mol dari nitrogen, terus perbandingannya dengan mol hidrogen. Oke. Nah, teman-teman ingat nih, kalau dia mau cari mol, kalau ada massa, berarti massa per AR. Ya, ini kita pakai AR karena itu adalah unsur ya. Tapi nanti kalau misalkan dia dalam bentuk senyawa, berarti kita gunakan mR. Berarti untuk mol Cl massanya 66,3 gram per AR-nya adalah 35,5. Terus untuk nitrogen 26,2 gram per AR-nya adalah 14. Bandingkan dengan mol hidrogennya 7,5 gram per 1. Oke. Ini berarti 7,5 mol 26 dibagi 26,2 ya. 26,2 dibagi 14 itu sama dengan 1,87 mol. Ini kita ambil dua belakang koma aja ya. Terus 66,3 dibagi 35,5 itu sama dengan 1, ini kita bulatin 87. Oke. Nah, ini kita cari rasionya. Oke. Nah, supaya nanti teman-teman lebih cepat, kita bagi dengan bilangan yang paling kecil aja dari hasil bagi molnya nih, yaitu 1,87 ya. Berarti semuanya ini itu sama-sama dibagi dengan 1,87. Berarti ini 1, ini juga 1 ya. Sedangkan kalau 7,5 dibagi 1,87 berarti sama dengan 4. Ini juga udah pembulatan. Oke. Nah, perbandingan molnya ini itu yang akan kita jadikan indeksnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan rumus empirisnya ya. Jadi rumus empiris dari senyawa ini atau rumus empiris nanti saya akan singkat yaitu simbolnya Re ya. Berarti sama dengan Cl-nya di sini ada 1. Cl 1, N-nya 1, H-nya 4. Begitu ya. Atau satunya nggak usah ditulis, berarti Cl NH4. Atau ini bisa juga ditulis yaitu NH4Cl. Jadi ini adalah rumus empiris dari senyawa tersebut. Kayak gitu ya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Suatu senyawa tersusun dari 52% karbon, 13% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Oke, kalau soal yang pertama diketahui adalah massa, jadi ini persennya ini adalah persen massa ya. Jadi kita ubah menjadi massa dulu. Oke gitu. Jadi ini kan suatu senyawa. Oke, senyawa ini kita misalkan. Oke, kita misalkan nih. Kita misalkan massanya itu adalah 100 gram. Oke, jadi kalau teman-teman mau misalkan dengan angka berapa, bisa saja. Oke, nah berarti kalau dia massa totalnya adalah 100 gram, berarti karbonnya kan 52% ya dari totalnya. Berarti kalau kita mau cari massanya, berarti gini, massanya si C itu sama dengan persennya dikali massa senyawanya. Begitu kan? Berarti 52% dari 100 gram. Oke, nih berarti ini sama dengan 52 gram. Begitu juga dengan massanya hidrogen. Oke, berarti 13% dari 100 gram. Berarti sama dengan 13 gram. Nah, di sini katanya sisanya adalah oksigen. Sisanya oksigen karena ini dalam bentuk persen, berarti totalnya harus 100%. Ya, berarti untuk massa oksigennya
itu sama dengan 100 dikurang. Oke, ini 52% ditambah 13%. Oke, nah ini sisanya. Berarti 100 dikurang 65% ya. Berarti sama dengan 35%. Oke, nah ini kita jadikan ke massa juga. Berarti 35% dari 100 gram. Berarti sama dengan 35 gram. Oke, nah kita udah dapat masing-masing massa dari unsur-unsurnya. Berarti sekarang kita mau cari molnya, karena kan kita udah punya massa ya. Berarti kita buat perbandingannya dengan menggunakan cara seperti yang soal pertama tadi. Jadi perbandingan molnya C dibandingkan dengan molnya H dibandingkan dengan molnya O. Oke, tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu massa per AR-nya. Ini dia C, massanya tadi 52 gram, AR-nya 12. Ini 13 gram, AR-nya 1. Ini massanya 35 gram, AR-nya 16. Oke, jadi 52 dibagi 12, berarti ini 4,33 mol. Ini 13 mol. Oke, 35 dibagi 16 yaitu 2,18 mol. Nah, ini kita bagi dengan bilangan yang paling kecil ya, maksudnya hasil baginya paling kecil yaitu 2,18, berarti semuanya ini sama-sama dibagi 2,18 gitu ya. Jadi 4,33 dibagi 2,18 itu 1,98 sekian ya. Jadi ini kita bulatin jadinya 2. 13 dibagi 2,18 berarti ini 5,96. Kita bulatin jadi 6. Ini dia 1. Oke, nah ini perbandingan. Ingat kalau untuk buat indeksnya kita buat dia bilangan bulat ya. Jadi nanti kita pembulatannya ke atas aja. Oke, dibulatkan. Tapi setelah dibagi dari ini ya. Berarti ini nanti rumus empirisnya atau RE-nya itu sama dengan C. Ini ada 2, H-nya ada 6, baru ini O-nya 1. Oke, ini adalah rumus empiris dari senyawa tersebut. Ya, lanjut untuk soal yang ketiga. Suatu zat memiliki MR sebesar 86. Jika rumus empirisnya adalah C3H6, tentukan rumus molekulnya. Oke, di sini rumus empirisnya sudah diketahui. Kalau tadi kan soal 1 sama 2 kita disuruh cari rumus empirisnya. Nah, sekarang kita disuruh cari rumus molekulnya. Teman-teman harus ingat ya, harus bedain antara rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus empiris itu udah yang paling sederhana, yang udah disederhanakan. Sedangkan rumus molekulnya itu yang belum. Oke, jadi kita udah punya rumus yang sederhananya. Jadi rumusnya gini ya. Rumus empirisnya RE-nya itu sama dengan C3H6. Nah, yang disuruh cari adalah RM-nya berapa? RM-nya apa? Gitu. Nah, diketahui MR dari RM-nya ini ya, rumus molekulnya ini, itu sama dengan 86. Oke, sebelumnya kita bahas sedikit ya. Misalnya, kita punya glukosa C6H12O6. Ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 6 indeksnya. Ya. Jadinya CH2O. Nah, ini adalah rumus molekul. Ya, ini rumus molekul. Sedangkan ini adalah rumus empiris yang udah kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan rumus molekul ke rumus empirisnya, ini kan kita bagi 6. Ya, berarti di sini N-nya sama dengan 6. Nah, jadi kita balikkan. Untuk mendapatkan RM, caranya sama. Kita menggunakan MR-nya mereka. Jadi, nanti gini rumusnya ya. RE, ya, ini N sama dengan RM. Nah, N ini adalah pembaginya tadi. Jadi, kita bagi berapa? Gitu, kita sederhanakan jadi berapa? Gitu. Nah, di sini kita menggunakan MR-nya ya. Jadi, MR dari rumus empirisnya, N itu sama dengan MR dari rumus molekulnya. Nah, ini kan kita udah tahu RE kita adalah C3H6. Berarti MR dari C3H6
N sama dengan, sedangkan rumus molekul dari senyawa itu diketahuinya 86. Nah, kita hitung sekarang. C itu dia 12. 12 kali 3 berarti 36. Ditambah ada 6. Berarti kan 42. Berarti ini 42 N sama dengan 86. Berarti N-nya sama dengan 86 kita bagi jadi 42 ya. Berarti ini sekitar 2, Oke, jadi kita bulatin aja. Berarti kita udah dapat nilai N-nya. Sekarang kita tinggal substitusikan aja. Kita ganti nilai N-nya ini jadi 2. Ya, sehingga nanti rumus molekul kita tadi sama dengan C3H6, ya kan, dalam kurung N-nya kita ada 2, dikalikan ke dalamnya. Berarti C6H12. Oke, jadi ini adalah rumus molekulnya kita. Begitu ya. Oke, nah teman-teman nanti ingat lagi, jangan sampai salah ya, bedain antara rumus empiris sama rumus molekulnya. Ya, oke, next lagi. Senyawa CXHYOZ tersusun dari 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 120, tentukan rumus molekulnya. Oke, di sini ini adalah jika massa molekul relatif itu adalah Mr ya. Mr-nya 120. Terus di sini dia senyawa itu terdiri dari unsur C, H, dan O. Oke, ini persennya masing-masing. Berarti sama seperti yang tadi, soal-soal sebelumnya. Kalau dia dalam bentuk persen, kita jadikan dia massa ya, dalam bentuk gram. Jadi kita misalkan juga nih, massa ini total massanya adalah 100 gram. Ya, berarti massa dari unsur karbonnya berarti sama dengan 40% dari massa senyawanya, ya. Berarti sama dengan 40 gram. Terus massa hidrogennya sama dengan 6,67% kali 100 gram. Berarti sama dengan 6,67 gram. Ya, terus kalau massa oksigennya, nah di sini katanya sisanya adalah oksigen, berarti kita kurangin 100 gram dikurang 100% dikurang 40% dikurang 6,67%, ya, berarti 100 dikurang 40 dikurang 6,67 berarti sama dengan 53,33%. Nah, ini kita jadikan massanya dalam bentuk gram ya. Berarti 53,33 per 100 dikali 100 gram. Jadi sama dengan 53,33 gram. Nah, setelah kita udah punya massa, kita cari perbandingan mol-molnya ya. Menghitung mol masing-masingnya. Berarti molnya karbon dibandingkan dengan molnya hidrogen, bandingkan dengan molnya oksigen. Ini 40 gram, AR-nya C12 ya. Ini 6,67 gram, AR-nya 1. Ini 53,33 gram, AR-nya 16. Oke, sekarang kita tinggal bagi. 40 dibagi 12, 3,33 mol. Ini 6,67 mol. 53,33 dibagi 16 sama dengan 3,33 mol. Oke, untuk menyederhanakannya supaya lebih mudah, kita bagi dengan bilangan yang paling kecil ya, hasil bagi molnya, yaitu sama-sama dibagi 3,33 mol. Berarti ini 1. Oke, 6,67. Berarti ini 2. Ya, ini 2, sekian ya. Kita ambil bulatin aja 2. Ini 1. Nah, setelah ini, perbandingan ini itu adalah rumus empirisnya. Berarti C-nya 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Oke, ini rumus empirisnya. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya, seperti yang tadi, berarti Mr
dari rumus empirisnya, ini N, baginya berapa ya? Sama dengan MR dari rumus molekulnya. Nah, berarti ini adalah MR dari CH2O, N sama dengan MR yang sini ketahui 120. Ya, ini kita hitung MR-nya C itu 12, H-nya ada 2, kali 1 ya 2, O itu dia 16. Berarti ini 30. Oke, berarti ini 30, N sama dengan 120. 120 dibagi 30 kan 4 ya. 4 N ya. Kita ganti ini menjadi 4, berarti jadinya CH2O. Ini ada 4, berarti rumus molekulnya adalah C4H8O4. Oke, ini yang menjadi rumus molekul kita. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut lagi. Nih. Pada pembakaran sempurna, 4,2 gram suatu hidrokarbon dihasilkan 13,2 gram CO2. Jika massa 5 liter senyawa, ini pada suhu dan tekanan tertentu ya, diukur, massanya adalah segini. Oke. Dan pada keadaan yang sama, massa 2 liter nitrogen adalah sekitar ini. Oke, tentukan rumus molekul dari senyawa ini, ya, senyawa hidrokarbonnya. Berarti kita kerjakan satu-satu dulu ya, sampai sini dulu. Kita buat reaksi pembakaran, berarti CXHY. Ini kalau pembakaran berarti kita reaksikan dengan oksigen. Nah, hasilnya di sini akan menghasilkan yang katanya CO2 ya. Jadi pembakaran sempurna itu hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke. Di sini diketahui masanya ini 4,2 gram. Terus ini CO2-nya adalah 13,2 gram. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, kita kan untuk mencari rumus empiris itu kan adalah menggunakan mol ya. Jadi indeksnya itu adalah rasio dari mol-molnya, pembagian dari mol-molnya. Berarti kita harus punya mol masing-masing unsur ya, supaya kita bisa dapat molnya. Berarti dari sini kita cari dulu berapa massa dari karbonnya. Oke. Jadi untuk mencarinya gini. Massa karbon sama dengan kita menggunakan AR sama MR-nya. Di sini jumlah atom C-nya ya. Oke, berarti saya buat indeksnya aja. Indeksnya C dikali AR-nya C per. Nah, karena si C ini merupakan bagian dari CO2, CO2 itu senyawa, berarti MR dari CO2-nya. Oke, dikali, karena kita mau cari massa, berarti di sini dikali massa dari senyawanya, yaitu CO2. Berarti sama dengan, di sini atom di dalam CO2-nya, senyawa CO2-nya ya, atom C-nya ada 1, AR-nya 12, per MR CO2, O-nya kan ada 2. Untuk satunya, O-nya itu adalah 16. 16 kali 2 berarti 32. Ditambah 12 berarti 44 ya. Di sini 44 dikali 4,2 gram. Ya, berarti ini sama dengan 12 dikali. Oh, sorry. Karbon CO2-nya 13,2 ya. Oke, sorry. Bukan 4,2. 13,2 gram. Oke, 4,2 itu adalah si CXHY-nya ya. Berarti 12 3,6 gram. Nah, di sini kan CXHY ini kan terdiri dari unsur C dan H ya. Nah, C-nya kita udah dapatnya 3,6. Berarti unsur H-nya itu berarti selisihnya ini. Ya, totalnya kan 4,2. Berarti nanti masanya si H itu sama dengan 4,2 gram dikurang 3,6 gram. Berarti sama dengan 0,6 gram. Ya, jadi selisihnya. Jadi kita lihat dulu jumlah totalnya dia berapa. Oke. Nah, dari sini kita nggak bisa dapat karena nggak diketahui masanya ya. Nah, kita udah punya massa masing-masing unsur, berarti kita cari mol masing-masingnya. Berarti molnya C dibandingkan dengan molnya H. Oke.
Oke, dengan rumus tadi ya, massa per AR. Berarti 3,6 gram per AR-nya 12 dibandingkan 0,6 gram dibagi 1 AR-nya. 3,6 dibagi 12 itu sama dengan 0,3. Ini 0,6 mol. Oke, kita sederhanakan 3 banding 6 kan bisa masih sederhanakan ya. Berarti kita sama-sama 0,3 dibagi 0,3. Ini 1, ini berarti 2. Oke, berarti kita udah dapat sekarang rumus amperesnya. Nah, rumus amperesnya kita adalah RE-nya ya. C-nya ada 1, H-nya ada 2. Berarti CH2. Ya. Nah, yang disuruh tanya adalah rumus molekulnya. Berarti kalau kita mau cari rumus molekul, kita harus punya MR dari rumus molekul tersebut. Oke, caranya gimana? Nih, kita lihat data yang ada dulu. Oke, dengan menggunakan rumus mol-mol yang sudah ada ya, yang sudah dipelajarin. Di sini katanya jika massa 5 liter senyawa tersebut, jadi massanya sini ya, ada jika katanya. Jadi bukan ini lagi yang kita pakai. Jika dia masanya 10,5. Oke, masanya 10,5 dan volumenya 5 liter. Oke, jadi ini dia gas. Nah, terus diketahui ada gas lain. Oke, jadi kalau ada 2 gas berarti kita menggunakan hukumnya Avogadro ya, yang ini. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kita anggap yang N1 ini adalah gasnya kita ya, yang senyawa kita ini. Nah, di sini dia volumenya 5 liter per. Gas yang lainnya adalah nitrogen, berarti di sini 2 liter. Nah, untuk gas yang kita punya, kita kan belum dapat molnya ya, karena kita nggak tahu rumus molekulnya apa. Berarti itu yang kita cari N1 per N2 di sini nitrogen. Ya, nitrogen diketahui massanya, berarti kita bisa cari molnya. Berarti mol gas nitrogen ingat sama dengan massa per MR tadi ya. Oke, ini kita udah pakai MR, berarti sama dengan 2,8 per 28. Berarti sama dengan 0,1 mol. Oke, 0,1 mol. Nah, ini tinggal dikali silang aja. Berarti kan 0,1 dikali 5 itu kan 0,5 ya, baru dibagi 2, berarti molnya sama dengan 0,25 mol. Nah, ini adalah mol dari si CX-HY tadi ya. Nih. Oke, dan ini tadi diketahui kalau masanya itu adalah 10,5 gram. Nih, 10,5 gram. Nah, teman-teman ingat lagi, rumus mol kan tadi massa per MR ya. Nah, sekarang kita punya mol, punya massa, berarti kita bisa cari MR-nya. Berarti MR dari si CX-HY itu sama dengan massa per mol. Nah, massanya diketahui adalah 10,5 per molnya 0,25. Ya, berarti 10,5 dibagi 0,25 itu sama dengan 42. Nah, ini adalah MR ya. Oke, dengan menggunakan rumus yang tadi, berarti seperti ini. MR ya. MR dari RE-nya N sama dengan MR dari RM-nya, rumus molekulnya. Berarti ini adalah MR dari, nah rumus amperes kita kan CH2 ya. CH2 N sama dengan, nah MR-nya itu kita dapat tadi, yaitu 42. Ya, nah ini kan MR-nya C itu dia 12, H-nya ada 2, berarti 14. Berarti 14 N sama dengan 42. N-nya sama dengan, berarti dibagi 14 ya, berarti sama dengan 3. Nah, kita dapat 3 nih. N-nya kita. Berarti kan kita tinggal kalikan aja ya, diganti ini. Berarti CH2 ini 3 kali, berarti sama dengan dikali ke 6 ya. Berarti C3H6. Nah, jadi rumus empirisnya CH2, rumus molekulnya atau RM-nya adalah C3H6. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Suatu hidrokarbon CXHY
berbentuk gas terdiri dari 80% karbon dan sisanya adalah hidrogen. Tentukan empiris senyawa tersebut. Jika diketahui massa dari, masanya senyawa ini katanya 6 gram dan volumenya dalam keadaan STP ya, yaitu 2,24 liter. Yang tadi adalah tentukan molekulnya, rumus molekulnya. Teman-teman ingat dalam keadaan STP itu adalah dalam suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Berarti di sini kita cari massa masing-masing dari unsurnya dulu ya. Ingat unsurnya terdiri dari unsur C dan H. Berarti persennya karbonnya 80%, berarti sisanya hidrogen berarti 20% ya. Nah, di sini masanya 6 gram. Berarti kita cari dulu masanya. Berarti massa dari karbon ya itu sama dengan 80% dari massa senyawanya 6 gram. Berarti ini sekitar 4,8 ya. 4,8 gram. Nah, sisanya kan tadi katanya adalah hidrogen. Hidrogen kan 20% ya. Dari 6 gram sama dengan 1,2 gram. Atau kita langsung kurangkan aja dari sini, sama aja ya. Dapat massa masing-masing, berarti sekarang kita cari molnya. Molnya C dibandingkan dengan molnya H. Berarti 4,8 gram per 12, 1,2 dibagi 1. Ya, berarti ini 4 mol. Ini sama dengan 1,2 mol. Jadi kan, dia kan 4,8 dibagi 12 ya. Oh iya, 0,4, bukan 4 ya, 0,4. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 0,4 aja ya, bilangan paling kecilnya. Berarti ini 1, ini berarti 3. Nah sekarang kita udah dapat rumus empirisnya. Jadi rumus empirisnya adalah CH3. Jadi teman-teman harus punya rumus empiris dulu supaya bisa menentukan rumus molekulnya ya. Nah di sini diketahuinya ada massanya dan volumenya dalam keadaan STP. Nah teman-teman ingat, kalau dalam keadaan STP ya, untuk 1 mol itu berarti sama dengan 22,4 liter untuk 1 molnya. Berarti kalau volumenya segini, berarti dia berapa mol? Gitu. Berarti rumusnya mol sama dengan volume gas per volume STP. Volume STP-nya 22,4. Berarti ini 2,24 liter per 22,4 liter untuk setiap molnya. Berarti sama dengan 0,1 mol. Jadi kita udah dapat molnya adalah 0,1 mol. Nah, dia punya massa, berarti bisa kita cari MR-nya. Pakai rumus yang ini. Mol itu sama dengan massa per MR, berarti kita cari MR, berarti sama dengan massa per mol. Nah, massanya 6 gram, molnya 0,1, berarti MR-nya sama dengan 60. Ya, berarti kita udah tahu nih berapa MR-nya, 60. Berarti kalau demikian, kita bisa cari RM-nya yang tadi, yaitu MR dari rumus empirisnya N sama dengan MR dari rumus molekulnya. Berarti di sini MR, RE-nya kita adalah CH3. Ini N sama dengan, kita udah dapat tadi 60. Nah, kita hitung ini. ARC itu 12 ya. H itu 1, berarti ini 15. 15 N sama dengan 60. Berarti N-nya kita ya itu sama dengan 4. Berarti kita tinggal kalikan aja ke sini. Berarti kan tadi gini. CH3 kita ganti N-nya 4. Berarti C4H12. Ini adalah rumus molekulnya. Bisa ya? Terus untuk soal yang terakhir.
Suatu senyawa mengandung 64 gram natrium, 45 gram belerang, 90 gram oksigen. Dan jika 7,1 gram senyawa tersebut, bukan ini lagi ya, tetapi jika dia punya segini masanya, diketahui molekulnya adalah sebanyak ini. Nah, tentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Oke. Di sini kita punya unsur, udah punya massa masing-masing ya. Yaitu mol natrium kita bandingin dengan molnya belerang, terus bandingin dengan molnya oksigen. Oke, ingat rumusnya tadi, mol sama dengan massa per AR. Oke, berarti 64 gram per, oh iya, ini AR-nya Na 23 ya, kelupaan. Terus S itu 32, O itu 16. Berarti ini per 23. Kalau ini tadi masanya 45 gram ya. 45 gram per 32. Ini 90 gram per 16. Oke, 64 dibagi 23. Berarti ini 2,78 mol. 45 dibagi 32. Ini sekitar 1,406 mol. Oke, terus 90 dibagi 16, ini 5,62. Oke, nah ini kalau kita bagi sama-sama dengan ini ya, dibagi dengan 1,406. Berarti 2,78 dibagi 1,406 itu sama dengan ini 1,977 ya. Nah, ini kita bulatin jadi 2. Ini dia 1. Terus 5,62 dibagi 1,406 itu sama dengan 3,997. Nah, ini kita bulatin jadinya 4 ya. Oke, jadi rumus empirisnya sama dengan, ini kan Na-nya ada 2. Terus ini S-nya 1, O-nya ada 4. Nah, ini rumus empirisnya. Oke, terus katanya, jika 7,1 gram ini, senyawa ini ya, ini masih rumus empirisnya, dia memiliki molekulnya segini. Nah, teman-teman ingat ya, untuk satu senyawa, untuk 1 mol, jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, partikel. Nah, untuk bilangan Avogadro-nya. Berarti jika molekulnya segini, berarti dia berapa mol? Ya, berarti ingat rumusnya. Mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti ini 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, 3,01 dibagi ini kan setengah ya, 0,5. 22 dikurang 23 minus 1 berarti jadinya 0,05 ya, 0,05 mol. Nah, kita punya mol, kita punya massa, berarti kita bisa hitung MR-nya. Berarti mol itu, jadi di sini kita menggunakan rumus mol ya. Nah, kita menggunakan rumus mol ini. Mol itu sama dengan massa per AR. Oke, nah karena ini kita punya senyawa berarti per MR. Nah, berarti kalau kita cari MR-nya, berarti sama dengan massa per mol. Oke, nah masanya itu sama dengan 7,1 gram, molnya adalah 0,05 mol. Berarti sama dengan 7,1 dibagi 0,05, 142. Oke, ini MR ya. Oke, berarti sekarang kita hitung nih. Re dari Na2SO4, MR-nya. Oke, ini Re-nya ya. Kita hitung MR-nya. Itu N sama dengan MR dari rumus molekulnya. Kita hitung ini. Oke. Nah, MR-nya ya. Na-nya kan ada 2. Berarti 46. Terus O-nya ada 1, berarti 32.
S-nya 1, O-nya 4, berarti dikali 16, berarti 64. Oke, 10, 12, 2, 1, 10, 14, 142. Ini 142, N sama dengan, MR-nya juga 142. Artinya N-nya sama dengan 1. Nah, artinya apa? Jadi jika N-nya itu sama dengan 1 ya, itu artinya rumus empiris sama rumus molekulnya itu sama. Ya, oke. Jadi nggak semua senyawa itu punya rumus empiris. Jadi ada juga yang rumus empiris sama rumus molekulnya sama. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita tentang rumus molekul dan rumus empirisnya ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan harus banyak review lagi ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Bye-bye.